Bapak Ibu, dalam suatu kegiatan ini kan program, ya. Ini program. PKM yang kita lakukan adalah sebuah program. Otomatis selalu ada perencanaan. Yang terjadi di kita, ya, saya juga, kalau PKM-nya udah mandiri, Bapak Ibu, seringkali kita tidak mempersiapkan hal yang benar saat melakukan PKM. Lah, kalau istilah orang Minang ya. Oh, mohon maaf ya, ini bukan orang Minang semua peserta saya. Kita pergi aja. Saya ngerti, Bu. Saya orang Minang. Terima kasih, Pak. Ya begitu ya, Pak. Asal lah. Pergi. Yang penting kita pergi PKM tanpa persiapan. Padahal sebenarnya saat kita melakukan aktivitas apapun, itu harus ada rencana. Nah, PKM juga begitu. Jadi, yang kita lakukan next time saat melakukan PKM, mindset-nya harus mindset riset. Gitu. Jadi, apapun yang kita lakukan, pun saya, Ibu, Bapak, saat melakukan pengajaran pun saya mindset-nya mindset riset. Di awal sudah saya kasih sebuah asesmen ke anak, mengukur kemampuan awal mereka. Kemudian di akhir pembelajaran saya ukur lagi dengan metode yang berbeda. Akhirnya apa? Saat satu semester itu ada 3 riset yang saya lakukan. Ya, riset dari pembelajaran, riset dari PKM saya, dan riset dari penelitian. Jadi setiap semester itu ada 3 jurnal, Bu, minimal, Bapak Ibu. Nah, kebiasaan kita saat PKM itu yang kita acu apa, Bu? Laporan. Laporan yang terbundel. Ada laporan, dah selesai. Tapi sebenarnya yang kita butuhkan adalah data, Bu. Ya. Kemudian, terus bagaimana untuk next time-nya gimana, Ibu? Lakukan perubahan pemikiran. Gimana caranya? Ya kita PKM, kita bawa senjatanya. Apa senjatanya? Lengkapi proses PKM dengan rancangan penelitian. Nah, Bapak, Ibu saat PKM itu yang sudah ada pasti apa? Permasalahan mitra. Nggak ada PKM yang nggak ada masalah mitra. Masalah mitra itu sudah ada di latar belakang saat menyusun paper penelitian. Kemudian yang kedua itu harus ada indikator penilaian. Berdasarkan apa? Berdasarkan permasalahan mitra. Jika mitra memiliki kemampuan yang rendah, maka indikator penilaian keberhasilan Anda saat PKM adalah kemampuan yang meningkat. Ya kan? Apalagi Bapak Ibu permasalahan mitra. Rendahnya kesadaran, rendahnya kemampuan, rendahnya pendapatan. Nah, ini indikator penilaian keberhasilan mitra. Harus kita susun, Bu. Jangan asal pergi ke lapangan, harus kita susun dulu. Nah, apa yang akan kita targetkan? Apa yang akan kita nilai dari mitra kita berdasarkan problemnya? Tindakannya ada di solusi. Pasti di proposal kita sudah ada permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan. Yang sering nggak ada saat saya mereview proposal-proposal rekan-rekan dosen ini, yang sering nggak ada itu apa? Indikator penilaian keberhasilan kegiatan PKM itu yang sering nggak ada. Padahal sebenarnya jika kita bermindset riset dalam PKM, indikator ini wajib ada. Dari indikator tersebut akan dibangun, maka layak dibangun sebuah instrumen penilaian. Dari mana, Bu, mengembangkan instrumen penilaian? Ya dari indikator. Apa-apa saja, misal Ibu pergi melakukan suatu pelatihan, ada tentu berdasarkan permasalahannya. Mereka tidak mampu membuat melaksanakan kegiatan marketing online. Mereka tidak mampu melakukan penjualan secara menggunakan media internet apa segala macam. Nanti Bapak Ibu susun ini menjadi instrumen. Meningkat tidak? Jadi kita nggak lihat-lihat aja, Bu. Kita kasih pelatihan, kemudian kita lihat, perhatikan. Nah, itu kita mengamek-ngamek. Nggak bisa, Bu. Jadi kita melakukan PKM itu dengan mindset riset. Itu kunci yang saya berikan. Kemudian, lakukan analisisnya kualitatif dan kuantitatif dengan instrumen yang lengkap. Bayangkan, jika riset yang kita lakukan, Ibu, Bapak,
hanya terkait dengan jenis penelitian yang Bapak Ibu lakukan dengan PKM justru menggunakan dua metode riset langsung, kualitatif dan kuantitatif. Otomatis Bapak Ibu harus punya instrumennya. Kualitatif gimana mengembangkan instrumennya? Kuantitatif gimana? Kuantitatif terukur secara statistik. Ada skalanya. Secara kualitatif gimana? Kita butuh panduan wawancara. Kita butuh pedoman observasi. Bikin buku catatannya. Nih, bawa buku, Bu. Bikin catatannya. Apa yang terlihat dari perilaku atau perkembangan dari mitra kita. Bikin catatan, karena ini akan menjadi bahasan di dalam artikel kita. Ya. Kemudian, susun hasil pengabdian dalam bentuk jurnal. Sudah? Sejauh ini terpahamkan tidak Bapak Ibu? Apa yang harus berubah dari kita saat PKM? Halo? Terbayang, Bu. Oke. Mengakui dosa sekarang. Saya senang ada yang mengakui dosa juga. Karena ini dosa saya juga sebelumnya. Ya, saya nggak ingin yang lain juga berdosa dan kemudian gelagapan. Waduh, gimana ini? PKM-nya udah selesai, Bu. Yang sulit itu mengejar data yang sudah berlalu. Nggak pernah bikin catatan B. Melengkapi proses PKM dengan rancangan penelitian. Next time ya. Gitu. Silahkan lanjut. Next.